Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tugas anggaran variabel. Next. Yang beranggotakan itu saya sendiri, Tri Lesmana, dan ada 3 rekan saya, ada Alia Yasmin, Rini Satyani, dan satu lagi itu berhalangan hadir, yaitu Salsabila Julia Putri. Submaterinya itu yang pertama ada pengertian anggaran variabel, yang kedua perilaku biaya anggaran variabel, yang ketiga manfaat penyusunan anggaran variabel, yang keempat itu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel, yang kelima ada metode variabilitas biaya, yang keenam penyusunan anggaran variabel, dan contoh soal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan perincian yang tersusun rapi dan menunjukkan bagaimana perubahan tiap biaya seiring dengan perubahan volume produksi. Anggaran biaya variabel ini menyatakan kaitan antara volume dengan biaya produksi dalam suatu interval batas berlakunya anggaran biaya variabel tersebut. Anggaran variabel dapat berubah sesuai volume produksinya. Semakin banyak volume produksi akan semakin besar juga biaya variabelnya dan sebaliknya. Selanjutnya ada perilaku biaya anggaran variabel. Perilaku biaya atau cost behavior adalah perubahan perilaku biaya karena perubahan aktivitas bisnis. Perilaku biaya menunjukkan suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Berikut ada 3 perilaku biaya. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap, persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Yang ada committed fixed cost. Sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pajak, dan juga peralatan di dalamnya. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan atau PBB, sewa, gaji, serta angsuran. Selanjutnya itu ada discretionary fixed cost. Biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Yang kedua itu ada perilaku biaya variabel. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Di biaya variabel ini ada engineer cost. Variabel adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Contohnya pemakaian bahan baku. Selanjutnya itu ada discretionary variable. Cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Contohnya itu sederhananya adalah biaya iklan. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel. Yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap dan yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Selanjutnya adalah manfaat penyusunan anggaran variabel. Penggunaan anggaran variabel dalam perusahaan akan mempunyai beberapa kegunaan tertentu bagi perusahaan yang bersangkutan. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan dalam perusahaan. Yang kedua adalah penyusunan anggaran perusahaan.
khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Atas bantuan anggaran variabel, berapapun kapasitas yang akan dipergunakan, sejauh masih berada dalam kisaran relevan, akan segera dapat ditentukan besarnya. Yang ketiga adalah pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penyusunan anggaran variabel, diantaranya adalah yang pertama, biaya gaji. Biaya gaji ini untuk tenaga kerja yang tidak langsung banyak terpengaruh dengan sistem pembayaran gaji yang diperlakukan pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bahan baku. Bahan baku ini dipengaruhi dengan teknologi pada proses produksi. Sifat biaya bahan baku itu terhadap teknologi dan kondisi peralatan serta mesin milik perusahaan. Yang ketiga adalah biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan aset tetap dipengaruhi dengan kondisi aset tersebut ditinjau dari sudut teknologi dan umur pemakaiannya. Yang keempat adalah biaya listrik. Dipengaruhi dengan adanya peraturan perusahaan pembangkit listrik dan keperluan tenaga listrik tiap peralatan dan mesin perusahaan. Yang kelima adalah biaya promosi. Dipengaruhi oleh jenis penjualan produk, suasana persaingan, penguasaan pasar, dan kesediaan modal kerja milik perusahaan. Nah, selanjutnya ada metode variabilitas biaya. Beberapa metode yang dapat dipakai untuk penyusunan anggaran variabel adalah yang pertama itu metode perkiraan atau taksiran langsung atau direct estimate method. Yaitu metode ini sering digunakan dalam praktek penyusunan anggaran variabel karena sifatnya praktis, sederhana, dan tidak memerlukan hitungan matematis. Pada metode ini ada dua variasi yang dapat dipakai dalam menentukan variabilitas biaya, yaitu yang pertama itu pengamatan secara langsung. Ini dilakukan oleh pihak yang dapat memperkirakan besar biaya. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam proses produksi. Yang kedua itu ada perkiraan langsung atau analisis dari data historis dan kebijakan pimpinan. Ini tuh biasanya biaya ini atas perkiraan perubahan biaya dari masa lalu. Next. Yang kedua itu metode titik tertinggi dan terendah, high and low point method. Pada metode ini, perkiraan biaya didasarkan pada perbandingan biaya aktivitas tertinggi dengan aktivitas yang terendah. Di sini ada ilustrasi metode ini sebagai berikut. Perincian biaya listrik PT Marina pada semester kedua tahun 2021 tampak sebagai berikut. Di sini dari bulan Juli sampai Desember, biaya bulan Juli itu ada 11 juta, Agustus itu 10 juta, September 10.800.000, Oktober 8.400.000, November 9 juta, Desember 9.500.000, dan KWH-nya itu di Juli 3.060, di Agustus 2.400, di September 2.960, Oktobernya itu 1.680, November 2.000, dan Desember itu 2.200. Berdasarkan data di atas, biaya variabel tiap bulan sebagai berikut. Di titik terendah itu biayanya ada 11 juta dan KWH-nya itu 3.060. Di titik tertingginya itu biayanya 8.400.000, KWH-nya ada di 1.680. Nah, selisihnya itu 2.600.000 dan KWH-nya itu 1.380. Jadi variabel cost per KWH-nya itu 2.600.000 dibagi 1.380 KWH, hasilnya itu 1.884,06 KWH. Perhitungan biaya variabel dan tetap per KWH adalah jumlah biayanya itu kan 11 juta, titik terendahnya itu 8.400.000. Nah, unsur variabel cost-nya itu 3.060 dikali 1.884,06, itu di titik tertingginya jadi 5.765.220, sedangkan unsur variabel cost-nya itu 1.680 dikali 1.884,06, itu di titik terendahnya itu 3.165.220.
unsur fixed cost-nya itu di titik tertinggi ada di 5.234.780, sedangkan di titik terendahnya itu 5.234.780 rupiah. Jadi total anggaran biaya listrik itu adalah 5.234.780 ditambah sama si variabel per KWH-nya itu 1.884,06, di mana X adalah untuk besaran KWH. Yang ketiga itu ada metode korelasi. Metode ini secara luas digunakan dalam analisis biaya, yaitu menganalisis data biaya historis dalam hubungan dengan output atau kegiatan historis untuk menentukan bagaimana biaya bervariasi dengan output di waktu yang lalu. Selanjutnya dapat dijadikan dasar estimasi bagaimana biaya variasi dengan output di masa mendatang. Nah, metode korelasi ini tuh menggunakan asumsi hubungan linier. Ada dua korelasi, yaitu yang pertama ada metode garis menggunakan diagram scatter. Metode ini menggunakan diagram scatter untuk menentukan garis kecenderungan visual. Sumbu horizontal menunjukkan volume output itu DLH, DHM, DRH, unit, dan lain-lain, dan sumbu vertikal menunjukkan biaya. Yang kedua itu analisis regresi dengan metode least square. Pada metode ini ada dua variabel, yaitu variabel independen, variabel X, dan variabel dependen itu variabel Y. Persamaan dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya di sini ada contoh soal penganggaran variabel. Contohnya itu PT Arskara melakukan penyusunan anggaran variabel pada bagian produksi. Mesin-mesin yang dipakai oleh bagian produksi menggunakan satuan DMH atau Direct Machine Hour atau jam mesin langsung. Berikut adalah rincian anggaran biaya produksi yang akan datang pada tahun 2022. Yang A itu gaji mandornya itu ada 240 juta, biaya penyusutannya itu 40 juta, biaya bahan penolong berdasar DMH X DY sama dengan 0 plus 280 X. Tahun yang akan datang bahan penolong direncanakan turun 5%. Terus ada biaya pembangkit tenaga berdasarkan DMH X Y sama dengan 0 plus 220 X. Tahun yang akan datang pembangkit tenaga direncanakan naik 5%. Selanjutnya ada biaya PBB itu sebesar 2.520. Tahun depan direncanakan naik 12,5%. Selanjutnya gaji tenaga kerja tidak langsung itu sebesar 84 juta dengan kegiatan 200 DMH dan 72 juta pada kegiatan 160 DMH. Selanjutnya biaya pemeliharaan mesin pada kegiatan maksimum itu sebesar 40 juta dan pada kegiatan minimum sebesar 34 juta. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung itu 0,2 jam per 1 DMH dengan tarif rata-rata itu 2.400 per jam. Ada biaya bahan baku sur 2 kilo per unit produksi, harga bahan sebesar 3.000 per kilo untuk anggaran 200 DMH dengan anggaran per DMH sebanyak 3 unit. Selanjutnya unsur biaya produksi lainnya itu sebesar 10.152.000, unsur variabelnya itu sebesar 161,50. Nah, berdasarkan data-data di atas, penyelesaian pembuatan anggaran biaya variabel dalam bentuk formula, tabel, dan grafik seperti tampak pada perhitungan di bawah ini. Penyusunan anggaran tahun 2022 pada relevant range itu 160 200 DMH sebagai berikut. Yang A, gaji mandor sebesar 240 juta, biaya tetap, biaya penyusutan 40 juta, biaya tetap, biaya bahan penolong pada 3 tingkatan kegiatan. 160 DMH yaitu 95% dikali 280 dikali 160 sama dengan 442 juta 560 juta. 180 DMH sebesar 95% dikali 280 dikali 180 juta
sama dengan 47.880 juta. 200.000 DMH sebesar 95% dikali 280 dikali 200 juta sama dengan 53.200.000 rupiah. Untuk biaya variabelnya 95% dikali 280 sama dengan 266. Untuk biaya pembangkit tenaga untuk 3 tingkatan kegiatan 160 DMH sebesar 108% dikali 220 dikali 160 juta sama dengan 36.960.000. 180 DMH sebesar 105% dikali 220 dikali 180 juta sama dengan 41.580. 200.000 DMH sama dengan 105% dikali 220 dikali 200 juta sama dengan 46.200.000 rupiah. Untuk biaya variabelnya 105% dikali 220 juta sama dengan 231 juta. Untuk biaya PBB 112,5% dikali 2.520 sama dengan 2.835.000 rupiah. Untuk gaji tenaga kerja tidak langsung, unsur biaya variabel sama dengan 84 juta dikurang 72 juta dibagi 200 DMH dikurang 160 DMH sama dengan 12 juta per 40.000 DMH. Jadi hasilnya 300.000 per DMH. Untuk tingkatan kegiatan 200 DMH, total biayanya 84 juta. Unsur variable cost 200.000 dikali 300 sama dengan 60 juta. Untuk unsur fixed cost-nya 24 juta. Sehingga persamaan biaya gaji tenaga kerja tidak langsung sama dengan Y sama dengan 24 juta ditambah 300X pada tingkat kegiatan 180.000 DMH, biayanya adalah 24 juta ditambah 300 dikali 180 sama dengan 78 juta. Selanjutnya itu biaya pemeliharaan mesin. Pada kegiatan maksimum 200 DMH sama dengan 40 juta. Pada kegiatan minimum 160.000 DMH sama dengan 34 juta. 40.000 DMH sama dengan 6 juta. Unsur variable cost sama dengan 6 juta di 6 juta per 440 DMH atau setara 150 DMH. Pada tingkat kegiatan 200 DMH, total biayanya itu 40 juta, unsur variable cost-nya 200.000 dikali 150 sama dengan 30 juta. Unsur fixed cost-nya 10 juta, sehingga persamaan Y sama dengan 10 juta ditambah 150X. Pada tingkat kegiatan 180 DMH besarnya biaya sama dengan 10 juta ditambah 150 dikali 180.000 sama dengan 37 juta. Biaya tenaga kerja langsung pada tingkat 3 kegiatan 1 itu 60.000 DMH atau 0,2 jam dikali 160 dikali 2.400 sama dengan 76.800. 180 DMH atau 0,2 jam dikali 180.000 dikali 2.400 sama dengan 86.400. 200 DMH atau 0,2 jam dikali 200 dikali 2.400 sama dengan 96 juta. Y sama dengan 0,2 dikali 2.400X sama dengan 480X.
Biaya bahan baku pada 3 tingkatan kegiatan. 160 DMH, 3x 3 kali 2 kali 160 dikali 3.000 sama dengan 2.880 juta. 180 DMH 3 kali 2 kali 180 dikali 3.000 3.240 juta. 200 DMH 3 kali 2 kali 200 kali 3.000 3.600 juta. Y sama dengan 3 kali 2 kali 3.000 sama dengan 18.000 X. Biaya produksi lainnya pada tahun depan dengan tingkat 3 kegiatan adalah jika produksi 160 DMH maka fixed cost-nya itu 10.152.000, variable cost-nya 25.840.000, jumlahnya 35.992.000. Jika produksi 180.000 DMH maka fixed cost-nya itu 10.152.000, variable cost-nya itu 161,50 dikali 180.000 sama dengan 29.070. Jika produksi 200 DMH maka fixed cost-nya itu 10.152.000, variable cost-nya itu 161,50 dikali 200 sama dengan 32.300. Jumlahnya itu 42.452. Di sini ada tabel anggaran biaya variabel untuk formula. Dari tabel di atas dapat dibuat formulasi biaya produksi PT Askara pada tahun 2022 sebagai berikut. Y 3.326.987 ditambah 19.589 X. Jadi formulasi untuk biaya produksi PT HK tahun 2022 adalah Y sama dengan 326.987.000 ditambah 19.589 X. Nah, di sini tuh ada anggaran biaya variabel dalam bentuk tabel dan anggaran variabel dalam bentuk grafiknya. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.